Salam damai sejahtera dari Badan Pelaksana Sinode GKJ ke-28 untuk seluruh gereja-gereja se-Sinode GKJ. Kita sungguh bersyukur di kesempatan hari ini kita merayakan, mensyukuri penyertaan Tuhan selama 90 tahun perjalanan gereja-gereja se-Sinode GKJ menjadi bagian satu keluarga Sinode GKJ. Kita sungguh melihat, kita sungguh bisa menghitung akan kemurahan dan penyertaannya. Demikian juga kita bersyukur karena Tuhan berkenan memakai kita, gereja-gereja se-Sinode GKJ, untuk terus senantiasa ambil bagian di dalam karya pemeliharaan dan karya kasih bagi seluruh ciptaan. Dan kita juga boleh melihat dalam perjalanan 90 tahun Sinode GKJ, ada banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang berperan serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ambil bagian di dalam setiap isu kemanusiaan, pelestarian lingkungan, dan banyak hal yang lain. Dan biarlah ini semuanya akan terus nantiasa mengingatkan kita akan rasa syukur untuk kebersamaan ini, dan senantiasa bertanggung jawab terus-menerus memelihara kebersamaan ini. Karena dalam kebersamaan ini, kita akan boleh menghadirkan berkat Tuhan bagi setiap orang yang kita jumpai. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kebaktian pada hari Minggu pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin.
Pengampunan Tuhan adalah anugerah hidup. Manusia memiliki kelemahan, sehingga membutuhkan penyertaan dan pimpinan Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya. Mari kita mengakui dosa-dosa kita dengan penuh iman, bahwa Tuhan memberikan pengampunan bagi kita, seperti firman-Nya dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan yang ke-35 demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saat ini kita ingin memohon ampunan dari Tuhan, dengan bersama memujikan pelengkap Kidung Jemaat 275, perintah baru kita nyanyikan 2 kali. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyatukan hati kita untuk kita menerima dan mendengarkan sabda Tuhan. Dan oleh karena itu marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan melalui doa kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Maha besar Allah Tuhan kami, Yesus Kristus, kami bersyukur atas segala kemurahan-Mu. Kami masih boleh untuk Engkau perkenankan beribadah, dan kami bersama-sama kesempatan hari ini
kami akan mendengar, merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati hamba-Mu, untuk memberkati warga jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah kiranya firman-Mu akan menjadi dasar dalam kehidupan jemaat Tuhan yang ada di sini. Oleh karena itu ya Bapa, pakailah dan urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, dan oleh karena itu pula ya Bapa, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita saat ini menerima firman Tuhan dan merenungkannya. Dan saat ini akan kita dasari dengan bacaan kita dari kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-1, 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami, kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hati. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini, Bapak Ibu Saudara? Semua sehat nggih? Salam kenal. Saya Pendeta Juli dari GKJ Singgahan. Dan juga salam dari warga jemaat GKJ Singgahan untuk saudara-saudara kami yang ada di GKJ Bekasi di sini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tukar pelayanan firman pagi ini dilakukan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Sinode Gereja-Gereja Kristen Jawa yang ke-90. Dan pelayanan saya dengan online ini merupakan bentuk kebersamaan kita sebagai gereja-gereja sesama GKJ yang ada di lingkup Sinode GKJ. Kalau minggu kemarin Ibu Pendeta Kartini Astuti telah melayankan firman kepada kami warga gereja GKJ Singgahan, sekarang saya membalas untuk melayani GKJ Bekasi. Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, renungan minggu pagi ini kita akan mengambil sebuah tema, tiada berputus asa. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami kesulitan, kepahitan, kekecewaan, dan sedih atau kesedihan karena kehilangan orang yang dicintai, difitnah, dihina, dikhianati, atau kesedihan karena penyakit atau menderita penyakit yang tak kunjung sembuh, sedih karena gagal, tidak mendapatkan tempat pekerjaan, dan lain sebagainya. Tentu semua pernah mengalami keadaan yang demikian. Inilah yang menimbulkan kesedihan yang mendalam dan menjadikan orang tidak memiliki semangat dalam hidupnya, bahkan mengalami keputusasaan. Semua ini merupakan suatu kondisi yang bisa dialami oleh siapapun dan kapanpun, tentunya termasuk kita. Dan umumnya orang lalu pergi untuk mencari penghiburan, untuk menghibur diri. Ada yang pergi ke tempat-tempat hiburan, ada yang masuk kamar lalu mengunci kamarnya dan menangis sepuas-puasnya, meratapi hidupnya. Dan ada pula yang datang ke psikiater untuk berkonsultasi. Dan tidak sedikit juga yang lalu menggunakan obat-obatan terlarang, narkoba, dan minuman keras. Bahkan ada yang mencari jalan pintas dengan bunuh diri. Inilah kenyataan yang terjadi. Orang sudah mengalami keputusasaan dan kehilangan harapan. Lalu bagaimana sikap dan tindakan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam kita menghadapi penderitaan dan pencobaan ini? Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus dalam suratnya yang ditujukan kepada jemaat di Korintus
menceritakan tentang kesusahan dan penderitaan yang dialami ketika di Asia Kecil. Memang tidak disebutkan dengan jelas wujud penderitaan seperti apa yang dialaminya. Bisa jadi berupa penderitaan sakit penyakit atau penderitaan yang lain. Yang jelas, Rasul Paulus merasakan penderitaan itu sangat berat. Seperti yang dikatakannya dalam 2 Korintus 1 ayat 8 demikian. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungan atas kami, namun adalah begitu besar dan begitu berat. Walaupun berat, tetapi tidak menjadikan Paulus patah semangatnya dalam melayani Tuhan. Ia percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong dan menghiburnya. Itulah wujud imannya yang teguh. Oleh karena itu, kepada jemaat Korintus, Paulus menekankan tentang pentingnya membangun kesatuan jemaat serta memelihara iman mereka sebagai bentuk pengenalan yang utuh tentang iman terhadap Tuhan Yesus Kristus. Di sisi yang lain, mengapa Paulus menekankan pentingnya pemahaman dan pengenalan yang utuh tentang iman percaya mereka kepada Allah? Sebab hanya Allah sumber penghiburan. 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 7. Saudara-saudara, nas tersebut dimulai dengan kalimat terpujilah Allah, yang berarti pujian itu hanya kepada Allah. Pujian kepada Allah harus nampak dalam kehidupan mereka sehari-hari. Walaupun jemaat Korintus harus menderita, mereka tidak boleh goyah karena Allah tidak pernah membiarkan kita dicobai. Jemaat kekasih Tuhan, setiap kali kita membaca tulisan Paulus, pasti hati kita pun akan tersentuh. Ucapan syukurnya bukan berdasarkan fasilitas yang dimilikinya, tetapi didasarkan atas kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di ayat yang ketiga, Paulus mampu menjalani penderitaan itu. Di dalam ayat yang keempat itu, di dalam belas kasihan Allah, Paulus telah menemukan rahasia pelayanan, mempunyai kekuatan. Allah sendiri yang menjadi sumber penghiburannya. Di dalam kuasa kemuliaan Allah itulah penderitaan tidak berakibat buruk, melainkan memampukan Paulus membuat penderitaan itu tidak berakibat buruk, melainkan mampu membuat Paulus malah berdampak positif, baik dan bahkan bisa menghibur jemaat Tuhan. Di dalam ayat 3 sampai yang keempat, kalimat terpujilah Allah, di sini tampak jelas ada pengakuan pribadi Paulus yang secara gamblang mengakui bahwa hanya Allah yang memampukannya memberitakan kabar baik ke tengah-tengah jemaat. Pengakuan ini sekaligus mengajak jemaat Korintus untuk selalu memuji Allah dalam gaya hidup mereka sehari-hari, walaupun tengah menghadapi penderitaan dan pencobaan. Dengan tindakan yang demikianlah maka jemaat memperoleh kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Allah. Karena hanya Allah lah yang berkuasa menguatkan, menghibur
serta memampukan umatnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebutan Bapa yang penuh belas kasihan di sini ingin menyampaikan bukan sekedar ide bahwa Dia adalah Bapa kita yang penuh belas kasihan, tetapi hal ini menunjukkan bahwa Dia adalah Bapa kita yang penuh belas kasihan, atau yang menunjukkan bahwa belas kasihan itu adalah sifat naturalnya, sifat pembawaan alaminya. Di sini ada dua alasan mengapa Tuhan disebut sumber segala belas kasihan. Yang pertama, Ia sebagai Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, sama seperti hubungan Allah terhadap kita. Allah dipandang sebagai Bapa oleh Yesus, demikian juga dengan kita. Lalu yang kedua, Allah memberikan pengasihannya kepada manusia dengan total. Karena Allah itu menjadi sumber segala belas kasihan. Dan bahwa belas kasihan adalah sifat natural Allah yang telah berkenan mengampuni dosa-dosa manusia. Dapat kita bandingkan dengan Mika pasal 7 ayat yang ke-18. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan, selain Allah Bapa yang penuh belas kasihan, Allah juga sumber segala penghiburan. Suatu sebutan yang begitu istimewa pada Allah kita yang hidup dan benar. Ilah-ilah lain atau ilah-ilah palsu tidak ada yang mempunyai sifat seperti Dia. Malah cenderung ilah itu terkesan kejam dan ganas. Konsekuensinya, ilah itu disembah dengan penuh ketakutan. Tapi betapa berbedanya dengan Tuhan Allah. Dia adalah Allah yang Maha Agung, penuh kuasa, Maha Adil, tapi Dia tetap Allah yang lemah lembut. Allah sumber segala penghiburan. Kata ini bukan sekedar menghibur atau menyejukkan, tetapi juga memberi kekuatan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu dalam ayat yang ke-5 sampai yang ke-7 di situ disebutkan bahwa Allah senantiasa menghibur, menguatkan Paulus dalam pelayanannya di tengah berbagai tantangan dan situasi yang berubah-ubah. Pesan ini tidak hanya sekedar kata-kata verbal, tetapi dibuktikan dan nyata dalam gerak hidup jemaat sehari-hari. Dalam ayat 7 dikatakan demikian, dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh. Yang berarti Paulus dengan tegas menekankan bahwa walaupun dirinya diperhadapkan dengan berbagai penderitaan karena mengikut Kristus, namun tak sedikit pun hati rohaninya berniat untuk meninggalkan Kristus atau meninggalkan pelayanannya di tengah jemaat. Ia tetap teguh, tidak bimbang, tidak ragu, tidak goyah, tidak ada kata menyerah, tidak sesuatu hal yang mengerikan atau menakutkan. Padahal dimanapun Paulus menata layani jemaat, dia selalu diperhadapkan dengan berbagai tantangan. Juga ia harus menderita di penjara. Tapi Paulus tidak menggantungkan masa depan pelayanannya kepada nasib buruk maupun nasib baik semata. Bahkan juga tidak cuma menggantungkan diri
kepada pertolongan solidaritas jemaat. Dia hidup yang teguh. Dia tetap memiliki idealisme, pemikiran yang tetap teguh, memiliki prinsip yang teguh pula. Paulus tidak memisahkan dirinya dengan jemaat, walaupun dirinya terancam, menderita, dan bahkan tertekan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti Rasul Paulus yang tidak pernah merasa kendor semangatnya dalam melayani Tuhan, walaupun ia harus menghadapi berbagai tantangan dan penderitaan, demikian juga dengan kita tentunya. Kita sebagai umat percaya kepada Allah harus tetap memiliki semangat hidup dalam menghadapi berbagai penderitaan dan jangan cepat berputus asa. Kita harus siap menghadapinya karena penderitaan itu akan selalu ada dan hadir di tengah-tengah dunia dalam berbagai bentuk. Seiring dengan perjalanan waktu, tak mungkin penderitaan itu kita basmi atau kita tiadakan. Namun yang pasti, melalui penderitaan itu kita diuji, kita dituntut untuk tetap bertahan dalam iman, sebab jerih payah kita dalam iman tidak akan sia-sia. Selain itu, bahwa penderitaan atau pencobaan yang kita alami ini tidaklah melebihi kekuatan kita. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat GKJ Bekasi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita mengalami beban berat oleh sebab masalah yang kita hadapi tidak kunjung selesai, baik itu masalah dalam keluarga, masalah pekerjaan, maupun masalah ekonomi dan lain sebagainya. Janganlah kita cepat menyerah dan berputus asa dengan penderitaan yang kita alami itu, tetapi bersandarlah kepada Tuhan Allah kita dan mengandalkannya. Karena untuk menghadapi semuanya ini, kita tentu tidak akan mampu untuk menghadapi dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Hanya oleh berkat pertolongan dan kuasa Tuhanlah kita dimampukan menghadapi penderitaan tersebut. Oleh karena itu, ketika penderitaan menimpa kehidupan kita, kita tidak perlu merasa bahwa Allah telah meninggalkan kita atau berkata bahwa Allah telah meninggalkan kita, atau juga bahwa Dia telah berhenti mengasihi kita. Tuhan Allah selalu ada dan bersama dengan kita, dan selalu mengasihi kita, umat-Nya. Karena Allah Bapa, Allah yang penuh kasih dan sumber penghiburan, akan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Seperti sabda Tuhan Yesus yang demikian, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Marilah saudara-saudara, kita tetap yakin dan percaya kepada Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Kuasa. Ia tidak akan pernah meninggalkan umat-Nya dan tetaplah setia kepadanya untuk melakukan tugas panggilan-panggilan kita sebagai gereja atau umat percaya.
Tuhan beserta kita. Amin. Mari kita hening sejenak. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama datang kepada Tuhan dalam doa syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas segala kemurahan-Mu dan kasih-Mu, Engkau yang telah bersama-sama dengan kami dan memberkati kami di dalam kebaktian kami pada hari ini. Engkau yang juga telah memberikan kami dengan firman-Mu yang memampukan kami untuk kami dapat menghadapi berbagai tantangan, berbagai penderitaan yang kami alami. Oleh karena itu ya Bapa, kiranya Engkau mampukan pula kami untuk bisa menjalankan tugas-tugas kami sebagai anak-anak Tuhan di dalam tetap melayani Tuhan, walaupun kami tetap harus menghadapi berbagai penderitaan. Kami tidak boleh untuk merasa berputus asa, karena Tuhan yang penuh kasih berkenan menolong kami. Ya Bapa Allah kami bersyukur dan berterima kasih di mana di minggu pagi hari ini kami boleh untuk bersekutu bersama keluarga, walaupun melalui ibadah secara online di rumah kami masing-masing. Tuhan senantiasa menyertai memberkati kami, memberkati jemaat-Mu GKJ Bekasi ini. Demikian pula ya Bapa, berkatilah akan pelayanan-pelayanan majelis gereja maupun warga jemaat di dalam melayani Tuhan di gereja-Mu di tempat ini. Ya Allah, kami juga berdoa pula untuk warga jemaat yang saat ini merasa menderita atau di dalam kehidupannya, di dalam penderitaan sakit penyakit. Kiranya Bapa untuk memberi kekuatan dan kesembuhan. Oleh karena itu ya Bapa, kami pun juga menyerahkan akan keluarganya. Biarlah Engkau yang senantiasa memelihara warga jemaat ini dan memberikan kekuatan serta kesembuhan. Kami juga berdoa Bapa
untuk saudara-saudara kami di Gerejamu GKJ Bekasi ini. Kiranya dengan segala apa yang saat ini terjadi, yang dialami di tengah-tengah kehidupan jemaat ini, di mana kami masih harus tetap hidup dengan keluarga di rumah kami masing-masing karena masih adanya menularnya COVID-19 atau virus corona ini. Oleh karena itu ya Bapa, kiranya Engkau juga menguatkan dan memampukan warga jemaat di tempat ini, sehingga warga jemaat ini mengalami sukacita yang besar. Bapa Allah surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan gereja Tuhan di Bekasi ini. Kiranya Tuhan memakai dan Tuhan yang menolong baik majelis gereja maupun warga jemaat di dalam melakukan tugas-tugas panggilannya. Tuhan yang menyertai dan memberkati. Begitu pula ya Bapa, Engkau yang senantiasa menolong dan memberkati pula untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan penyertaan terhadap pemimpin-pemimpin bangsa kami, sehingga apa yang dilakukannya akan membawa kepada bangsa Indonesia ini menuju dalam kehidupan yang damai sejahtera. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini mengalami suatu peristiwa yang sungguh tidak diharapkan di dalam kehidupannya oleh karena bencana alam yang terjadi, Engkau yang kiranya berkenan ada di tengah-tengah saudara-saudara kami dan menghiburnya, menguatkannya. Mereka yang saat ini mengalami penderitaan karena bencana alam, baik itu banjir, tanah longsor, ataupun gempa bumi yang saat-saat ini terjadi di negeri kami Indonesia ini. Bapa, kiranya Engkau senantiasa menghibur, menguatkan saudara-saudara kami bangsa Indonesia ini. Lebih-lebih kiranya Tuhan Engkau berkenan untuk supaya bangsa kami ini cepat bebas dari virus corona ini, sehingga kami dapat kembali hidup dengan baik dan tentram. Oleh karena itu pula lah Bapa, kami serahkan jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan yang senantiasa memeliharanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat percaya di seluruh penjuru bumi, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, saat ini kita diberi kesempatan untuk boleh memberikan persembahan kita. Dan sebagai ayat pengantar persembahan diambil dari Roma 12 ayatnya yang pertama. Roma 12 ayatnya yang pertama demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan dapat
serahkan dengan mentransfer ke rekening GKJ Bekasi ataupun melalui QR Code yang tersedia. Sebagai lagu pengiring persembahan, mari kita pujikan Kidung Pasamuan Jawi 154 bait yang pertama dan Betapa Hatiku. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama kita akan mengucapkan syukur untuk persembahan yang baru saja kita kumpulkan. Dengan bersama-sama kita berdoa dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan atas berkat yang boleh Kau limpahkan bagi kehidupan kami hingga hari ini. Dan saat ini kami baru saja mengumpulkan persembahan yang tidak sebanding dengan berkat yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Namun kiranya Kau boleh kudus sucikan persembahan ini, agar boleh menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Doa yang jauh dan sempurna ini kami sempurnakan dengan doa yang telah Kau ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita diingatkan melalui firman Tuhan untuk senantiasa tiada berputus asa dalam menghadapi kehidupan kita. Bersama kita akan mengangkat pujian, jangan pernah menyerah, yang kita pujikan 2 kali. Jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan nyata bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Marilah saudara-saudara, kita akan undur dari tempat ini atau kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan sebelumnya terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.